لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن إذا شئت سهلا. اللهم إني أعوذ بك من علمنا لا ينفع ومن قلبنا لا يخشع ومن نصفنا لا تشبع ومن دعوتنا لا يستجاب له. أما بعد. Ya. Tidak ada kata yang paling pantas kita ucapkan di sore kali ini melainkan Alhamdulillah, ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji syukur kita kepada Allah yang mana oleh Allah masih memberikan kepada kita, ya, beribu-ribu nikmat, yang mana dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak bisa dihitung dengan jari jemari. Apa kata Allah? Seandainya lautan dijadikan tinta-tinta, seandainya seluruh pepohonan dijadikan pena, maka kita tidak akan sanggup menulis nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita dapat tergerak hati kita, ya, dapat meringankan langkah kaki kita untuk melaksanakan sebagaimana semestinya, ya, yaitu duduk bermajelis halaqah nasyad, ya, yang mana di situ insyaallah kita berdoa kepada Allah semoga Allah limpahkan rahmat kepada kita semua. Allahumma amin. Salat berserta salam, mari sama-sama kita lanturkan kepada beliau suatun hasanah kita, ya, suri tauladan kita, motivator kita, guru kita itu Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat perjuangan beliau, berkat tetesan keringat beliau, berkat tetesan darah beliau, ya, sehingga tegaknya ad-dinul Islam, agama Islam di muka bumi ini, sehingga kita di sore kali ini kita dapat merasakan manisnya Islam pada saat ini. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya beliau di yaumil akhir. Allahumma amin. Teman-teman, saudara kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita sedikit mengupas tentang, ya, keutamaan istighfar. Apa itu sih istighfar? Dijelaskan dalam syarah Arba'in An-Nawawiyah milik Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, bahwasanya beliau mengatakan istighfar adalah talabul maghfirah, yaitu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar itu juga bisa diartikan memohon ampun atas kekurangan atau kelalaian dalam kita bersyukur. Misalkan Allah telah memberikan nikmat bisa makan kepada kita, maka kita telah melalaikan nikmat tersebut, kita tidak bersyukur. Maka ketika kita mengingat hal tersebut, maka sepatutnya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekurangan atau atas kelalaian kita, untuk mengingat atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Istighfar itu memiliki beberapa makna atau keutamaan-keutamaannya. Di antaranya yaitu menjadi penyebab diampuninya dosa-dosa. Itu yang pertama. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Maka aku katakan kepada mereka, kata Allah, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun.
Ya, dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasanya yakni kembalilah kamu ke jalannya, kembali ke jalan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tinggalkanlah apa yang kamu biasa lakukan, kebiasaan-kebiasaan yang buruk, yang mana kebiasaan-kebiasaan itu apa yang telah dilarang oleh Rasul dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya. Karena sesungguhnya barang siapa yang bertaubat kepadanya, niscaya dia akan menerima taubatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai ya orang-orang yang taubat. Bahkan sekalipun dosa-dosa besar. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua itu keberuntungan bagi orang yang banyak beristighfar. Sungguh cukup banyak sekali keuntungan bagi kita, ya, bagi semuanya yang selalu melanturkan apa? Istighfar. Ya, kalau misalkan orang itu memiliki masalah, ya, maka Allah akan bantu untuk menyelesaikan masalah dia kalau dia memang sering melafadzkan istighfar. Ya, itu Allah mudahkan. Karena Rasulullah SAW juga bersabda, "Tubu liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira." Sungguh beruntung bagi orang yang mendapatkan dalam buku catatannya itu yaitu banyak beristighfar. Rasulullah juga bersabda, "Man ahabba an tusurrahu sahifatuhu falyukthir fiha minal istighfar." Siapa yang suka agar catatan amalnya membuat ia senang, maka perbanyaklah istighfar. Karena pada hakikatnya istighfar itu akan menenangkan hati kita, ya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan beristighfarlah hati kita akan tenang, akan senang, akan bahagia, ya. Kita lihat seperti contoh, ya. Mungkin sebagai contoh kisah yang mana kisah ini sering kita dengar juga, udah lazim, ya. Cuman ini menjadi tadzkirah bagi kita, pengingat bagi kita, ya. Kisah ini yaitu seperti kisah penjual roti dan kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal yaitu dia adalah seorang ulama yang masyhur, ya, yang dikagumi-kagumi, ya, pada zamannya itu. Pada zamannya Imam Ahmad, dan pada zaman kita juga masih masyhur. Imam Ahmad itu tinggalnya dia di Baghdad. Tiba-tiba Imam Ahmad ingin sekali pergi ke Syam. Tapi dia tidak memiliki tujuan. Kenapa saya ingin pergi ke Syam? Tidak memiliki tujuan. Hanya dia pingin aja untuk pergi ke Syam. Lalu kemudian dia bersiap-siap untuk pergi ke Syam. Dan setelah tiba di Syam, ya, dia singgah di suatu masjid, ya, dia salat asar, dan setelah salat asar dia mengaji tilawatil Quran sambil menunggu azan maghrib dan azan isya. Ya, setelah tilawatul Quran, dia salat maghrib, salat isya, habis itu dia mau istirahat sebentar, ya. Istirahat, habis itu datang penjaga masjid untuk dia istirahat itu. "Ya Syekh, kemarilah," katanya. Di sini itu udah ada peraturan bahwasanya di sini tidak boleh tidur di masjid, kata penjaga ini. "Oh, tidak boleh, saya ini musafir," kata Imam Ahmad. "Saya ini seorang musafir. Saya ingin istirahat sebentar." "Jangan itu, karena sini sudah ada peraturan," kata penjaga masjid ini. Lalu kemudian disuruh keluar Imam Ahmad dan dia duduk di teras. Lalu kemudian si penjaga ini dia pulang, pergi dari masjid. Imam Ahmad istirahat di teras. Lalu kemudian si penjaga ini datang lagi. "Wahai Syekh, bukankah saya sudah bilang tadi tidak boleh berada di masjid?" Lalu dikeluarkan Imam Ahmad ini untuk keluar dari masjid. Dan di situ tukang roti itu melihat kejadian-kejadian tersebut, kejadian apa yang dialami oleh Imam Ahmad ini. Lalu kemudian tukang roti ini mengatakan, "Wahai Syekh, ini tokoku, maka kamu bisa istirahat di belakang sana, di sana ada ruang kosong, maka istirahatlah di sana. Setelah istirahat kamu besok pagi bisa melanjutkan aktivitasmu sebagaimana biasanya," kata tukang roti ini. Lalu kemudian tiba di besok harinya, ya, si tukang roti ini melakukan sebagaimana rutinitasnya itu, membuat kue sambil aduk-aduk gitu kan. Dia melafadzkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar, ya. Yang mana dengan istighfar dia itu dilihat sama Imam Ahmad.
dilihat kenapa dia beristighfar terus tidak henti-henti. Yang membuat dia heran itu tidak berhenti-henti istighfarnya itu. Terus dia basahkan ya. Dia basahkan bibirnya untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian saking herannya Imam Ahmad ini, dia bertanya kepada sang tukang roti, "Kenapa sejak kapan kamu melakukan hal ini?" Kata Imam Ahmad. Lalu beliau menjawab, "Saya sudah lama melakukan hal ini. Sejak dulu memang saya sudah melakukan hal ini." "Apa yang kamu dapatkan?" kata Imam Ahmad. "Saya berdoa kepada Allah dan semua doa saya itu dikabulkan." Ya. Lalu Imam Ahmad mengatakan, "Apa yang belum dikabulkan?" Lalu si tukang roti menjawab, "Hanya satu yang belum dikabulkan doa-doaku ini." Apa itu? Yaitu bertemu dengan seorang imam Ahmad ya, yang saya kagumi katanya itu. Kalau bahasa sekarang kita itu fans ya, fans. Makanya itu langsung terkejut Imam Ahmad. Masya Allah, makanya kata Imam Ahmad, makanya Allah ya, Allah bisa-bisanya saya ini datang ke Syam tanpa tujuan ya, tanpa ada tujuan. Rupanya Allah mempertemukan saya dengan Anda, dan saya ke masjid diseret keluar dan juga bertemu dengan Anda. Rupanya inilah keutamaan-keutamaannya, keutamaan istighfar ya. Dipermudah semua urusan, dikabulkan doa kita. Maka dari itu ayo kita bareng-bareng ya, mumpung walaupun ada program ya, kalau kita NHI ada program BPK gitu ya kan, mumpung di situ ada baris berbaris, ada diam, kita lanturkan istighfar. Kalau misalkan teman-teman kita ingatkan teman-teman, kita ingatkan padahal berdiri diam aja, mendingan lantur istighfar ini. Nah, karena sekali lagi istighfar itu adalah talabul maghfirah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampunan kepada Allah. Mungkin sedikit ini yang dapat saya sampaikan ya, lebih dan kurangnya saya minta maaf sebesar-besarnya. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wal khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.